Pada saat teman-teman ingin mengcopy data yang terdapat rumus di dalamnya, sangat penting buat kita untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan absolute reference dan juga apa itu yang dimaksud dengan relative reference. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah seperti ini, jangan lupa dikunci rumusnya atau jangan lupa dikunci referensinya atau jangan lupa ditambahkan karakter dolar di dalamnya dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, pertama kita membahas apa itu relative reference ya. Jadi misalkan teman-teman punya data seperti ini, ada harga dan juga quantity. Mana nanti kita akan menjumlahkan berapa total harganya dari harga dan juga jumlah barangnya seperti ini ya. Normalnya kita buat seperti ini ya. Sama dengan eh, harganya kemudian dikali dengan kuantitasnya gitu ya. Nah, untuk bisa, menghitung di baris yang di bawahnya, tentunya dengan mudahnya kita bisa mengcopy rumus yang di atasnya ya, seperti ini, copy, kemudian kita paste, seperti ini, atau kita bisa juga menggunakan seperti ini, kemudian tarik ke bawah, ya. Nah, kalau misalnya kita cek rumusnya teman-teman di sini, ya. Nah, dia ada C7 dikali D7 ya. Meskipun tadi kita hanya mau nulis rumusnya hanya di baris pertama saja, tetapi ketika kita copy ke bawahnya, maka nanti rumusnya juga akan bergerak atau berubah. Nah, dia disebut dengan relatif. Artinya dia bergerak relatif sesuai dengan arah yang kita copy datanya, seperti itu ya. Ketika kita mengarahkan kopinya ke bawah, maka nanti rumusnya akan relatif berpindah ke bawahnya. Gini ya. Kalau kita cek di atasnya, dia menggunakan C6 dan D6, maka ketika kita copy ke bawah, maka dia nanti akan berubah otomatis menjadi C7 dan juga D7. Begitu juga dia akan C8 menjadi D8. Ini yang disebut dengan relative reference. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan absolute reference? Misalkan teman-teman punya data seperti ini. Ya. Ketika kita ingin menghitung jumlah totalnya ya dengan harga yang sama tapi dengan jumlah yang berbeda-beda, kita tidak bisa menggunakan rumus relative reference seperti ini karena kita coba dulu ya, misalkan ini kita kali dulu harga quantity-nya kali dengan harganya ya. Ketika kita copy ke bawah, maka nanti yang di bawahnya dia akan nol ataupun error ya. Kenapa? Kita cek rumusnya ya. Misalkan kita cek di bawah ini. Nah, dia ketika kita copy ke bawah, maka C9-nya benar ya, dia akan pindah ke bawah ya. C9-nya benar. Di sini C10-nya juga benar, dia pindah ke bawah. Tetapi yang salah di sini adalah D6. Nah, D6. Nah, harusnya dia tetap D5 ya. Kita cek lagi di sini. Dia D7 ya. Artinya kita perlu memodifikasi rumusnya dengan menggunakan absolute reference. Artinya kita mengunci salah satu selnya agar ketika di-copy ke bawah dia tidak berubah. Caranya bagaimana? Nah, di sini teman-teman di belakang sini ya, klik kemudian ketik Fn F4 seperti ini sampai muncul tanda $2 ya. Atau teman-teman bisa juga secara manual misalkan dengan mengetik tanda dolar saja. Misalkan di sini teman-teman ketik shift tanda dolar ya, atau satu lagi shift tanda dolar. Terserah teman-teman sukanya seperti apa. Nah, setelah ini tinggal teman-teman copy ke bawah, maka nanti rumusnya dia akan tetap di D5. Sini juga akan tetap di D5. Artinya apa? Kita mengunci referensinya agar ketika di-copy ke bawah atau kemanapun dia tetap tidak bergerak. Itu yang dimaksud dengan absolute reference. Nah, bagaimana selanjutnya teman-teman kita mengenal istilah dan namanya mixed reference. Apa itu? Dia gabungan antara relatif dan juga absolute. Jadi ada baris yang dikunci ataupun ada kolom yang dikunci ataupun ada baris yang tidak dikunci ataupun kolom yang tidak dikunci. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Oke, misalkan teman-teman punya data seperti ini ya. Nah, pertama kali kita lakukan misalkan kita ingin menghitung total harga pertama ya dari jumlah yang sama. Caranya seperti yang tadi absolute ya, sama dengan 10 dikali harganya ya. Di sini jangan lupa kita kunci ya dengan menggunakan absolute reference Fn F4. Oke. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, untuk mencari total kedua ini sebenarnya kita bisa menggunakan data dari total 1 ya dengan cara kita copy saja. Kita copy misalkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman masih ada salah rumusnya ya. Harusnya kan kalau misalnya kita hitung manual 10 dikali 15.000 itu harusnya 150.000 ya. Berarti ada rumus yang masih keliru. Kita coba cek satu-satu ya. Nah, di sini kita cek satu-satu di yang biru dulu E9. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Oh, ternyata rumusnya bergerak ya. Harusnya tetap dia di posisi D ya. Tetap di posisi D. Nah, kalau cek lagi ke bawahnya,
dia di E10, oh udah benar, berarti yang salah itu adalah di kolomnya. Kolomnya harus kita kunci agar ketika kita copy ke sebelahnya dia tidak bergerak, tetapi untuk barisnya dia udah benar, ya. Dia udah barisnya memang harus turun ke bawah. Oke, berarti ini kita ganti. Jadi kita kunci di sini, di D-nya pakai dolar ya. Shift dolar. Oke, kita enter lagi. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kita copy ke bawah. Kita copy lagi ke sebelahnya. Oh, masih salah teman-teman ya. Berarti ada satu rumus lagi yang perlu kita modifikasi. Kita cek lagi. Nah, tadi D9 sudah benar ya. D9 udah terkunci, D10 juga udah terkunci, D11 juga udah terkunci. Berarti di rumus yang warna merahnya, kita cek di sini, oh dia masih belum bergerak ya. Harusnya kan di harga satunya pindah ke harga 2. Berarti kita ingin membuka kolomnya, ya, kolom E-nya agar bisa ketika kita pindahkan ke samping, dia bergerak dari E ke F, ya, gitu ya, dari E ke F. Tetapi kita harus mengunci barisnya. Kenapa? Karena ketika kita akan mengcopy ke bawah, kita nggak mau kalau nanti yang ininya bergerak ke bawah juga, gitu ya. Nah, berarti di sini kita modifikasi rumusnya. Ini kita buka dolarnya supaya dia nggak terkunci ya. Nah, ini tinggal kita copy seperti ini, dan kita copy seperti ini. Kita copy seperti ini. Nah, udah benar ya. Jadi 10 dikali 15.000, 150.000, 20 kali 15.000, 300.000, 30 dikali 15.000, 45.000. Jadi teman-teman memang untuk yang mix ini memang kita perlu ulangi lagi ya, karena memang ini agak sedikit lebih kompleks, tapi pada prinsipnya begitu caranya untuk menggunakan relative reference dan juga absolute reference ketika teman-teman ingin mengcopy data yang di dalamnya ada rumus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.